pemirsa Tirek Family, malam ini aku akan membuat roti gandum, pure gandum, roti yang pure gandum tanpa terigu sama sekali. Kita simak ya cara pembuatannya. Bahan-bahannya adalah saya di sini punya 750 gram tepung gandum, biji-bijian, ada chia seed dan ada wijennya juga, ragi 7 gram, garam 1,5 sendok teh, dan di sini saya punya almond yang udah diiris tipis-tipis gini. Saya beli yang udah jadi diiris tipis-tipis kayak gini. Almond, lalu ada madunya bebas, tapi saya ini lagi punyanya madu ini aja. Ini madunya pakai 80 ml, minyak, boleh minyak kelapa atau minyak zaitun boleh, ini 80 ml juga, dan air 470 ml, air hangat. Cara membuatnya yaitu pertama saya akan mengaktifkan raginya dulu dengan air hangat. Air hangat, lalu madu, kasih aja madunya secukupnya aja, ini cuma untuk mengaktifkan raginya saja. Lalu taruh di sini. Nah, ini biarkan 5 menit dulu sampai dia berbuih-buih. Sementara ini raginya biar aktif dulu, kita campur dulu bahan keringnya. Oke. Saya akan mencampur bahan keringnya. Saya masukkan ke sini. Bahan keringnya. Ini yang tadi biji-bijiannya ya saya masukin. Biji-bijiannya itu terserah ya, mau lebih banyak juga lebih bagus. Lalu kacang almond tadi juga kita masukkan ke sini juga ya. Gitu. Bahan keringnya ini kita aduk ya, yang tadi biji-bijian, garam. Kalau misalnya mau pakai pengembang atau pelembut boleh, tapi saya nggak pakai pengembang dan pelembut, ini aja. Nah, udah ini teraduk rata. Nah, ragi yang tadi itu kan udah gini, udah aktif ya raginya ini kita masukin aja ke dalam adonan ini. Ini raginya yang tadi ya masuk ke sini semua, karena raginya udah memang bagus ya. Raginya aktif. Lalu masukkan airnya yang tadi 470 ml ya, ini masukin aja. Boleh dimasukin sedikit-sedikit dulu separohnya, baru nanti sebagian-sebagian aja dulu untuk air ini ya. Nah, ini minyak gorengnya juga kita masukin aja, campurin semua ke sini. Madunya juga. Ini kita masukinnya yang ini madunya. Setelah itu kita aduk rata. Nah, bahan yang tadi itu kita aduk rata ya. Semua bahan itu dicampurin semua. Setelah dicampurin semua lalu kita aduk rata. Saya pakai mesin aduknya, bisa pakai juga tangan, dibanting-banting boleh, tapi ini saya pakai mesin aja. Kita tunggu sampai adonan menjadi rata. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis. Sebentar lagi akan saya angkat untuk dikembangkan. Adonan yang tadi kita bulat-bulat kayak gini ya, yang tadi soalnya udah kalis. Tuh, udah, kalau dipencet ini dia balik lagi. Ini berarti udah bagus adonannya. Lalu kita kasih minyak aja sedikit ya ininya, buat nanti ngembangin lagi. Minyak yang bekas tadi, oles-oles ke sini, oles-oles ke sini. Ini nanti untuk naruh lagi roti yang tadi. Kayak licin. Ini aja. Ya. Rotinya juga dioles-oles. Ini pakai minyak. Ini. Nah, adonan tadi kita tutup aja deh pakai serbet ya. Boleh pakai plastik juga, dan ditunggu sekitar 45 menit. Nah, ini penampakan setelah 45 menit dikembangkan. Dia jadi mekar, udah 2 kali lipat mekarnya ya. Jadi ini kita bentuk dulu. Ini kita timbang. Ini ada 1354. Saya akan membaginya menjadi 300, masing-masing 300 gram. Lalu kita cetak. Nah, ini kita bentuk aja jadi gini. Ini dilonjong-lonjong boleh, ini dibentuk sesuai keinginan aja ya. Gini, seperti ini aja. Gini doang boleh ya, gini aja boleh. Atau mau dibentuk di belah-belah begini juga bisa, supaya cantik. Ini kita tutup pakai plastik yang rapet ya, dan dibiarkan lagi mengembang sekali lagi selama 45 menit, mungkin ya kurang lebih 45 menit. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah mengembang ya 2 kali lipat rotinya dari yang tadi, adonannya udah mengembang ini. Nah, ini saya hias dengan gandum, dengan chia seed kayak gini lah. Dengan kenari boleh, dengan almond boleh. Dia saya pakainya ini aja, roll out tuh, dengan chia seed supaya indah. Nah, ini penampakan roti yang sudah dihias dengan biji-bijian. Kalau mau lebih nempel, ini biji-bijiannya, rotinya bisa diolesi oleh putih telur, baru ditaburi oleh biji-bijian ini. Tapi saya nggak pakai putih telur karena ini saya tidak mau mengandung telur roti ini. Jadi saya hanya mengoleskannya dengan air madu supaya agak nempel ini roll outnya dan biji-bijiannya. Lalu saya taburi. Cuma kalau pakai putih telur dia akan lebih menempel kencang, kuat maksudnya.
Nah ini sekarang kita masukkan ke dalam oven. Ini ovennya sudah dipanaskan 170 derajat Celcius. Lalu kita masukkan rotinya. Kita tunggu kurang lebih 30 menit. 10 menit saya suka tukar yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi yang bawah supaya warnanya rata. Tapi biasanya 30 menit udah bagus warnanya. Tada! Nah ini setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit, saya tidak sampai 30 menit, ini sekitar 25 menitan, cuma karena saya apinya agak sedikit besar, kayaknya tadi kegedean, jadi warnanya agak sedikit gosong. Tapi rasanya pasti tetap enak. Kismis dulu ya nih potongnya. Ini agak gosong nih sepertinya. Kulitnya aja sih yang agak gosong, tapi dalamnya enggak sih. Dalamnya enak guys, empuk. Kan dalamnya. Ini ada kismisnya. Nah, dalamnya ini dia tetap empuk sih tuh. Tuh guys, ya. Karena tadi kayaknya ibu juga agak gosong, jadi dia memang luarnya sedikit gosong, tapi dalamnya tetap oke kok. Jadi kriuk-kriuk di luar ya. Lebih enak gini guys menurut aku. Menurut anak aku lebih suka gini. Jadi luarnya kriuk-kriuk, crispy, dalamnya lembut. Empuk. Oke guys, sekian dulu ya resep roti gandum ini. Resep roti gandum ini saya terinspirasi dari resepnya Mbak Nikmatul Rosidah. Mbak Nikmatul nih resep-resep roti gandumnya oke. Dan ini saya coba dan ternyata berhasil. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Like and subscribe ya supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.